Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan pada kesempatan video ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang santai atau bisa gitu untuk mengambil Alkitabnya dan belajar bareng-bareng, itu lebih baik supaya kita bisa, mungkin ada hal-hal yang perlu digaris bawah atau dicoret nanti atau dicatat-catat, bisa sambil belajar gitu ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu mungkin sedang dalam perjalanan atau sedang ingin mendengarkan saja juga nggak apa-apa gitu ya. Mari kita akan baca dan kita buka sama-sama Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 12 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-9 yang akan menjadi fokus kita. Tapi kita akan membaca dari ayat pertama saja supaya kita sama-sama ngerti konteksnya. Tapi yang akan kita bahas 4 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Di ayat 3 di situ ada kata-kata olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu ya. Kemudian ayat 1 kita lihat pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Perhatikan ya di situ ya, itu yang menjadi penekanan kita dari kemarin. Pergi dari negeri, sanak saudara, rumah bapak. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot. Lot itu siapa? Lot itu nanti boleh dibaca di Kejadian 11 ayat 27. Dan ayat 28 ini adalah keponakannya. Padahal di ayat pertama dari Kejadian 12 ini Tuhan bilang pergi dari sanak saudara. Tapi ternyata Abram masih membawa Lot. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Perhatikan ini kata-kata ayat 8. Ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Oke, sampai situ saja. Jadi kita akan melihat di sini pertama Abram disuruh keluar dari negeri itu dan disuruh pergi dari sanak saudaranya juga. Tapi yang masih kita lihat di sini adalah Lot masih ikut. Ya, masih dibawa sama Abram. Kalau bapaknya Abram yaitu Terah itu udah mati di Haran, kita udah tahu. Dan nanti pemisahan Lot dan Abram itu terjadi nanti di pasal 13. Ingat, Allah punya perintah, itu tetap pasti akan terlaksana mau bagaimanapun caranya. Itu yang tetap harus kita pikirkan. Jadi Abram jalan dan kemudian lihat di ayat 6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam. Nah, orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi di sini ada orang Kanaan. Makanya di ayat 7, Tuhan langsung menampakkan diri dan ngomong sama Abram. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan. Nah, waktu Tuhan muncul dan berfirman kepada Abram, menyatakan janjinya, apa yang Abram lakukan? Abram langsung mesbah, mendirikan mesbah, ibadah. Ini yang harus kita pikirkan ya. Perkataan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang main-main, yang boleh dianggap sepi atau boleh dianggap sembarangan. Makanya di situ kita melihat bahwa Abram langsung beribadah setelah Tuhan menampakkan diri kepada dia dan lain sebagainya macam. Ini yang harus kita tahu bagaimana Abram sangat mengerti apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupan kerohaniannya. Dan kita lihat di ayat 8. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Betel itu bahasa Ibraninya terdiri dari kata Bet dan El. Elohim. Dan Bet itu rumah. Jadi Betel itu artinya apa? Adalah rumah Allah, rumah Allah.
rumah Elohim. Nah, itu yang harus kita tahu ya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ini menarik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kata timur itu sering sekali ditujukan untuk kepada keadaan atau sesuatu yang berdosa. Dan kita lihat di dalam ayat 8 ini ada Ai di sebelah timur. Jadi di sini Ai. Tunggu sebentar. Kalau menurut arah mata angin gitu ya. Timur di kanan ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Berarti timur sini nih. Nah, timur, terus kemudian mereka ada di sini, kemudian di sini ada Betel. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ai ada di sebelah timur dan Betel ada di sebelah barat. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca ceritanya, Adam dan Hawa itu waktu diusir itu mereka tuh berjalan terus ke arah timur. Pokoknya timur itu adalah sesuatu yang memang ada kaitannya nanti dengan pengusiran, pemisahan, itu selalu ke arah timur. Nah, kemudian nanti kalau mau dibaca di situ ada kata Ai di sebelah timur, kemudian Betel di sebelah barat. Ai itu nanti di Yosua 8 itu ada judul perikop, bahkan ceritanya adalah tentang Ai dibinasakan. Jadi cerita rangkaian Alkitab, terutama teks-teks perjanjian lama, ada kaitan-kaitan yang cukup harus kita dalami dengan cara yang seperti itu. Ada nama tokoh itu biasanya ada sesuatu yang cukup penting untuk kita selidiki. Terus ada kata timur, barat, itu juga sesuatu yang berkait dengan apa kita harus pahami. Terus nanti akan terjadi apa kita harus pahami. Nah, itulah cara Alkitab untuk menyampaikan maksud-maksudnya gitu. Nanti kenapa kemudian Ai di timur, terus kemudian Ai dibinasakan. Terus timur itu kaitannya dengan orang-orang yang mengalami pembuangan, atau orang-orang yang seperti Adam dan Hawa yang disingkirkan, yang mereka adalah orang-orang berdosa gitu. Kenapa kata timur itu berkaitan dengan itu? Kemudian kenapa Betel dibilang di sebelah barat? Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau telusuri lebih dalam bisa, tapi itu adalah sedikit trigger atau pemantik supaya kita sama-sama mengerti bahwa teks-teks Alkitab terkadang ada hal-hal khusus, terutama perjanjian lama, hal-hal khusus yang perlu kita lihat, yang perlu kita selidiki supaya kita mengerti maksudnya dengan lebih kaya lagi. Nah, jadi gitu ya. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan ayat 7. Perhatikan di ayat 7 bahwa Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Itu janjinya. Padahal kalau kita lihat baik-baik, di ayat 2 dan 3, itu Tuhan baru aja memberikan janjinya juga. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Kau akan jadi berkat. Kemudian diulang lagi di ayat 7. Bahkan nanti kalau mau dibaca, misalnya Kejadian 13, ayat 14-16. Setelah Lot pisah sama Abram. Ya, setelah Lot benar-benar pisah sama Abram. Kemudian lihat ayat 14-16-16. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lagi-lagi kurang lebih janjinya sama seperti apa yang tertulis di dalam Kejadian 12. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, emang nggak cukup sekali aja gitu Allah menyatakan janjinya? Apakah kurang kuat gitu? Nah, atau cuman ini aja lagi. Nah, nanti kalau mau dibaca lagi coba Kejadian 15. Nah, perjanjian ke-15 ada lagi tuh, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Nah, misalnya ayat 13. Ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesuai itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan. Janji lagi ada janji Tuhan kepada Abram. Kemudian Kejadian 17 misalnya ayat 1-8. Ketika Abram berumur 99 tahun. Nah, ini ya, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku, engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar.
Nah, tetapi sudah sampai segitu jauh dari pasal 12. Kemudian kita juga tahu bahwa umurnya Abraham ini di pasal 17 udah plus 99 tahun gitu. Allah berjanji terus gitu. Itu mungkin udah sekitar belasan atau puluhan tahun gitu. Allah berjanji kepada Abraham tapi belum terlaksana juga gitu. Gitu ya. Tapi Allah berjanji terus. Kemudian Kejadian 18. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian nanti pada akhirnya setelah itu nanti betul-betul baru lahirlah apa yang Allah janjikan, yaitu lahirlah seorang anak dari Abraham dan Sarah, yaitu Ishak. Nanti kita lihat Ishak ini lahir di pasal 21, Kejadian 21. Nah, kita mesti mengerti ini seperti janji Allah itu luar biasanya adalah sesuatu yang ternyata itu bagi Abraham itu tidak terjadi tidak langsung ketika Allah bicara, janji itu langsung bisa dinikmati saat itu. Kita perlu membaca Roma 4 supaya kita bisa mengerti lebih jelas lagi. Roma 4 itu di ayat 18. Roma 4:18 kalimatnya berbunyi demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan ayat 18 kata-katanya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, jadi ini tidak ada dasar, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, Abraham siapa gitu. Terus Abraham udah tua. Terus udah gitu, ini yang panggil dia, Tuhannya ini ya bukan ilah-ilah dari Ur Kasdim gitu. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Perhatikan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita harus ngerti gini, dari Kejadian 12 sampai kepada nanti Kejadian 21, di mana penggenapan janji Allah itu kepada Ishak. Tapi sebenarnya nanti ada janji Allah lagi yang lain, klimaksnya ada. Nah, jadi kita harus mengerti seperti ini, bahwa Allah menjanjikan kepada Abraham sesuatu, memang waktu saat itu, sesuatu itu atau yang dijanjikan itu belum didapatkan oleh Abraham saat itu juga. Tetapi di dalam perjalanan Allah menyatakan lagi. Dan sehingga muncullah di ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi memang Allah berjanji, Allah sudah menetapkan akan menepati janjinya kapan. Tetapi Allah juga tahu manusia itu kadang-kadang di dalam seluruh kehidupannya itu bisa lupa dengan janji-janji Allah. Sekali lagi, manusia waktu di dalam menjalani perjalanan hidupnya itu bisa lupa dengan janji Allah. Makanya Allah mengulang janjinya kepada Abraham. Mengulang supaya apa? Supaya Abraham tetap teguh di dalam apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan beritakan gitu kepada Abraham. Nah, ini juga bisa kita ambil hal ini bagi kita. Apa? Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan ini adalah janji Allah juga yang ditepati, yang kita bisa nikmati gitu melalui pribadi Kristus gitu. Makanya sebenarnya kita ini perlu membaca firman supaya kita mengerti dan terus dikuatkan di dalam iman kita tentang siapa itu Tuhan. Apa sebenarnya janji Tuhan kepada kita? Kalau Bapak Ibu atau teman-teman sampai hari ini mungkin berpikir, atau mungkin Bapak Ibu misalnya menyanyikan lagu seperti janjimu seperti fajar pagi hari gitu ya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, janji apa yang Bapak Ibu nantikan? Coba kita pikirkan. Janji apa yang Bapak Ibu nantikan kalau Bapak Ibu sedang menyanyikan lagu itu? Pemulihan keluarga kah? Atau keadaan ekonomi yang baik? Atau apa? Kenapa saya mungkin mengulang-ulang hal-hal seperti ini ya? Karena kita harus tahu, janji Tuhan tuh yang belum tergenapi adalah kedatangannya yang kedua, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, janji Tuhan yang belum tergenapi adalah kedatangannya yang kedua.
Dia akan memulihkan segala sesuatu. Nah, maka kalau kita nyanyi janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar adalah artinya kita sedang menanti, harusnya kita menanti kedatangannya. Ini yang harus kita pikirkan. Kita menanti kedatangannya. Bukan kita bicara tentang untuk mendapatkan apa, untuk mendapatkan apa. Karena pernahkah Tuhan ngomong sama, misalnya, pernahkah ada Tuhan ngomong sama Bapak Ibu secara jelas kayak, oke, misalnya ke saya gitu. Oke Samuel, kamu akan mendapatkan rumah yang sangat besar, pekerjaanmu akan baik-baik saja, kamu akan mendapatkan subscriber dari channel ini sampai 5 juta subscriber. Apakah Tuhan pernah berjanji seperti itu? Kalau ada di dalam hati kita gitu bahwa Allah berjanji demikian kepada kita gitu, di dalam hati kita berjanji hal-hal yang material seperti itu. Saya mau tantang, beranikah Bapak Ibu mencatat janji itu dan menambahkan isi firman Tuhan? Karena apa? Kan semua janji Tuhan udah tertulis di dalam Alkitab. Dan kalau ada janji yang ternyata hanya untuk Bapak Ibu, sampai ada, iya Tuhan berbicara kepada saya bahwa gini. Nah, suara Tuhan itu kan ada di dalam Alkitab. Beranikah Bapak Ibu untuk menambah isi firman Tuhan dengan cara yang demikian? Saya yakin pasti tidak ada yang berani. Maka jangan pernah kita tuh ketika ada mendapatkan pengilhaman atau apa merasa bahwa itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Yang belum digenapi sampai hari ini adalah tentang kedatangannya yang kedua. Dan itu yang kita nantikan, kedatangannya dia yang kedua kali. Nah, pertanyaannya gini, kadang-kadang kita itu berpikir bahwa janji Tuhan itu adalah tentang kita tuh akan hidupnya dipulihkan apa segala macam. Amin. Tapi kalau ditanya, Bapak Ibu sudah siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua? Dalam hatinya nggak siap. Lah gimana? Jadi kita jadi bingung gitu. Jadi sebenarnya Anda menginginkan berkat-berkat Tuhan atau kedatangannya gitu loh. Yang harus kita nantikan adalah kedatangannya. Jadi jangan berpikir tentang apa pemulihan segala macam. Itulah makanya kita perlu mendengarkan janji Tuhan. Lewat apa? Pemberitaan firman. Lewat apa? Pembacaan Alkitab. Dan janji Tuhan itu apa? Bahwa dia akan datang kedua kali. Menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Yang tidak ada ilah-ilah lain. Yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Itulah dia yang akan, kepada dialah Tuhan akan menjemput dan Tuhan akan datang. Gitu ya. Nah, kita melihat janji Allah kepada Abraham klimaksnya itu di mana gitu. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-15 sampai 18. Saya akan bacakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan. "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut." Ini pun sudah terjadi zaman sekarang ya. "Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ayat 18. "Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Dan inilah janji Tuhan kepada Abraham klimaks ya. "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Dan ini yang juga sekali lagi salah dimengerti oleh orang-orang atau bahkan orang-orang Israel ya. Ini berpikir tentang Israel gitu. Sebenarnya ini bicara tentang Yesus. Sekali lagi, ini bicara tentang Yesus. "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Jadi kita harus mengetahui, ini maksudnya hanya kepada Yesus. Kenapa? Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan berkat apa sih yang terbaik selain daripada keluar daripada dosa? Sekali lagi, berkat apa sih yang terbaik selain keluar daripada perbudakan dosa? Tidak ada yang lain yang lebih baik daripada itu. Dan itulah kenapa dan itulah penggenapan janji Yesus Allah kepada Abraham, itu bahwa Yesuslah yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan hanya kepada Yesus dan hanya di dalam Yesus kita semua akan mendapatkan berkat. Berkatnya itu apa? Pengampunan. Pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Serta kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu artinya apa? Kita waktu ditebus oleh Kristus, kita sekarang sudah hidup. Tadinya kita mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita.
Tapi sekarang kita hidup. Dan kita hidup, dan kita bisa menikmati hidup, dan waktu pun nanti waktu kita nanti mati, kita tetap hidup. Jadi sekarang kita hidup bersama dengan Dia, dan waktu nanti mati kita pun akan hidup bersama dengan Dia. Ini yang harus kita tahu, dan itu semua dialami dan bisa dinikmati di dalam Kristus. Itulah maksud dari keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari kisah mengenai Abraham di dalam kitab-kitab Kejadian yang merefleksi dari silsilah Tuhan Yesus Kristus gitu ya di dalam Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan itu yang bisa kita sama-sama pelajari, dan semoga apa yang kita pelajari ini bagaimana janji Allah kepada Abraham, bagaimana juga puncak daripada janji itu, dan juga nanti menuju kepada siapa. Itu semua nanti akan menemukan pemenuhannya di dalam Yesus. Dan kita di video berikutnya kita akan mempelajari tentang yang Daud. Seperti itu, mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, boleh langsung aja komen. Dan jangan lupa untuk terus like, share, subscribe podcast Ngulik Firman ini. Dan Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa untuk terus ngulik firman. God bless.